Halo teman-teman, sahabat YoJB. Taimin sekarang berada di negara India. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang dianggap oleh kita orang luar sebagai hal yang aneh. Kalau bagi orang India mah mungkin biasa aja teman-teman. Kalian mau tahu apa saja itu? Yuk langsung saja kita bahas 7 hal aneh yang terjadi di India. Menurut Taimin nih, tradisi memuja hewan di India itu benar-benar di luar nalar. Aneh banget teman-teman. Kalau di negara lain, hewan itu disayang, dimanja atau dimakan. Tapi di negara India, disembah. Yuk, Taimin ajakin kalian berkunjung ke kota Desnok, negara bagian Rajasthan. Tempat berdirinya kuil Karnimata atau lebih dikenal dengan kuil tikus. Di dalam kuil ini hidup lebih dari 25.000 ekor tikus. Yang tikus-tikus ini dianggap suci, bersih dan tanpa noda. Asik. Nah, para peziarah datang ke sini sambil membawa susu, roti dan makanan buat si tikus. Dan kalau kalian nggak sengaja nih menginjak tikus-tikus di sini, kalian diwajibkan untuk mengganti rugi. Ganti ruginya berupa apa ya, Min? Bukan berupa uang ya teman-teman, melainkan patung emas tikus seukuran aslinya. Wow, berapa puluh juta tuh. Jadi bagi kalian yang traveling ke India dan mampir ke kuil ini, tolong jangan sampai kalian menginjak tikus ini. Yang paling bikin merinding, sisa makanan yang sudah digigit oleh tikus dianggap membawa berkah. Katanya, kalau kalian makan sisa makanan tikus itu, hidup kalian bakal penuh dengan keberuntungan. Yah, masih mending di negara kita ya teman-teman. Makanan sisanya bekas dari Habib. Lah di India ini bekas tikus. Bayangin tuh. Duh, keberuntungan boleh aja, asal jangan sampai perut kita sakit. Di balik itu semua ternyata ada filosofi yang cukup dalam. Bagi umat agama Hindu di India, hewan dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Jadi walau kelihatannya itu aneh, mereka percaya bahwa menyayangi hewan adalah bentuk dari ibadah. Selain tikus, orang-orang di negara India terutama yang beragama Hindu, mereka juga menyembah nih, sapi. Yap, sapi yang sering kita makan sebagai daging rendang oleh orang-orang di India disembah teman-teman. Apa ya alasannya mereka? Di dalam kepercayaan Hindu India, semua makhluk hidup adalah bagian dari Brahman atau Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk universal. Nah, sapi sendiri dianggap sebagai simbol kehidupan dan ibu bumi. Karena sapi telah banyak banget memberikan manfaat tanpa harus mereka ini dibunuh. Memberikan susu yang dianggap menjadi makanan pokok. Susu itu juga diolah menjadi ghee atau mentega murni, yogurt dan keju panir. Bahan penting dalam masakan India. Kotoran sapi juga dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar alami. Air seni sapi bahkan dianggap suci teman-teman, dan digunakan dalam beberapa ritual keagamaan. Jadi, sapi dipandang seperti ibu yang memberikan kehidupan tanpa pamrih. Hal ini juga disebut juga sebagai gaumata. Hei teman-teman, kalau kalian pernah stres di jalanan Jakarta, coba deh kalian datang ke India. Lalu lintas di India itu kacau banget, tapi ajaib. Setiap hari di jalan raya kalian bisa menemui mobil, becak, motor, pejalan kaki, sapi, anjing, dan kadang ada gajah juga lewat. Jadi macem-macem teman-teman, nggak cuma manusia aja. Klakson di sini bukan sekedar alat bantu, melainkan alat komunikasi. Kalau klaksonnya itu pendek, tin, itu artinya aku di belakangmu loh. Kalau klaksonnya panjang, tet, geser dikit. Nah gitu teman-teman. Bayangin aja nih, tiap detik kalian dapat mendengar tin, tin. Ya kayak konser musik tanpa henti. Ada juga hal yang unik. Beberapa sopir truk di India bahkan menulis di belakang truknya itu, please horn. Yang artinya silakan klakson kalau mau menyalip. Meskipun kelihatannya itu chaos, herannya itu jarang banget ada kecelakaan yang parah. Ya mungkin mereka sudah terbiasa dengan aturan tak tertulis yang cuma bisa dimengerti oleh sesama pengendara di India. Nah, sekarang kita menuju ke Sungai Gangga. Sungai paling suci di negara India.
Setiap tahun, jutaan orang itu datang ke sini untuk mandi ritual. Mereka percaya air sungai Gangga bisa menyucikan semua dosa. Kalau bisa, kalian bisa melihat dari pagi sampai malam, orang-orang di India itu berdoa, menyalakan dupa, bahkan ada yang minum airnya itu secara langsung. Tapi di sisi lain, sungai ini juga menjadi orang mencuci pakaian, memandikan hewan, bahkan membuang abu jenazah. Buat kita nih, mungkin terdengar jorok, tapi buat orang India, ini soal iman dan spiritualitas. Mereka percaya Dewa Gangga itu turun ke bumi melewati sungai ini. Lalu sang Dewi membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Makanya apapun yang terjadi di sungai Gangga, sungai ini tetap dianggap sebagai sungai yang suci. Nah, poin ini agak sensitif tapi penting banget buat dibahas. Beberapa kebiasaan masyarakat India memang bikin orang luar negeri itu kaget, teman-teman. Contohnya nih, masih banyak orang India terutama di pedesaan yang kalau mohon maaf di tempat-tempat yang terbuka. Selain itu, kebiasaan meludah sembarangan juga masih jadi masalah di beberapa kota. Sampai-sampai nih, di stasiun dan terminal ada papan yang bertuliskan jangan meludah di sini. Itu lengkap dengan dendanya. Oh iya, orang India juga suka pipis di sembarang tempat ya teman-teman. Terutama di pinggir-pinggir jalan. Makanya beberapa tembok di negara India sengaja dilukis dengan gambar dewa-dewa. Biar orang-orang nih nggak berani meludah dan pipis di situ. Oke, ini agak mistis ya teman-teman. Di India ada kepercayaan kuat soal reinkarnasi dan makhluk suci. Kalau di negara lain, anak yang lahir dengan kelainan fisik dianggap perlu perawatan medis. Nah, di negara India, kadang-kadang mereka justru dianggap sebagai penjelmaan dari dewa. Misalnya nih, ada anak yang lahir dengan wajah mirip monyet, orang-orang itu menganggapnya sebagai reinkarnasi dari Dewa Hanuman. Makanya kalau kalian lihat di media sosial, orang-orang yang mohon maaf aneh secara fisik disembah oleh orang India. Pernikahan bukan cuma antara manusia. Di India nih, kadang pernikahan juga bisa terjadi antara manusia dan hewan atau benda mati. Misalnya nih, di beberapa daerah pedalaman India pernah ada gadis yang menikah dengan anjing. Bukan karena cinta, tapi karena dipercaya bisa mengusir roh jahat yang mengutuknya. Jadi setelah upacara simbolisnya itu selesai, si gadis nanti boleh menikah lagi dengan manusia. Ada juga kejadian menikah dengan pohon sebagai bagian dari ritual untuk menetralkan nasib sial. Setelah itu pohonnya itu ditebang dan si pengantin baru boleh menikah sungguhan dengan manusia. Tuh, lucu tapi nyata teman-teman. India itu memang penuh dengan simbol dan kepercayaan yang udah berakar ribuan tahun. Selain itu, pernikahan di India juga terkenal itu megah banget. Pesta pernikahannya itu bisa seminggu penuh, lengkap dengan tarian-tarian, musik-musik dan warna-warni yang meriah. Makanya walaupun ada yang aneh, tapi tetap seru dan khas banget dengan budaya mereka. Nah itu teman-teman, 7 hal aneh di negara India versi Paimin Tio JB. Mulai dari kuil tikus, lalu lintas ajaib, sampai pernikahan yang agak lain. Dari yang bikin geli, bingung sampai bikin kagum. Tapi ingat ya, setiap hal aneh pasti ada alasannya. Yang bagi kita terasa aneh gak masuk akal, bisa jadi bagi mereka adalah bagian dari tradisi dan keyakinan turun-temurun. Dan itulah yang membuat dunia ini menjadi semakin berwarna. Atau disebut juga dengan Varna. Inilah penyebab utama kenapa India image-nya masih jelek, dianggap kotor, jorok, bahkan dicap sebagai negara miskin. Apa hubungannya, Min? Lalu kenapa bisa begitu? Nah, hal ini bermula pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, ketika orang-orang Indo-Eropa bermigrasi ke India. Mereka inilah yang memunculkan sistem kasta awal di India. Mereka menganggap kelompoknya yaitu kelompok Indo-Eropa sebagai kelompok ras Arya atau kelompok kelas atas. Sedangkan penduduk yang mendiami India dianggap sebagai ras di bawahnya atau dinamakan sebagai ras Dasa.
Jadi di zaman dahulu ada 2 kasta aja teman-teman, yaitu kelompok Arya sebagai kasta tertinggi, sedangkan kasta Dasa adalah kelompok pribumi yang dianggap sebagai rendahan. Bahkan banyak di antara Dasa yang dijadikan sebagai budak. Ratusan tahun kemudian, saat periode akhir Atharva Veda sekitar tahun 990 sebelum Masehi, muncul tuh kasta dibedakan berdasarkan pekerjaannya. Orang kasta Dasa diganti namanya menjadi kasta Sudra atau sebagai kelas pekerja kasar. Sedangkan orang-orang Arya berganti menjadi Vis atau Vaisya yang artinya anggota suku sebagai kelas menengah yang bisa menjadi pedagang, petani, peternak, dan lain sebagainya. Lalu dimunculkan tuh kasta baru yaitu Brahmana sebagai pendeta serta kasta Ksatria sebagai pejabat pemerintahan dan prajurit. Terus kasta Dalit di mana, Min? Nah ini, kasta Dalit baru muncul di akhir tahun 1880-an teman-teman. Mereka dahulu disebut sebagai masyarakat tak tersentuh atau orang-orang buangan yang tidak memiliki kasta. Kemungkinan orang-orang buangan ini berasal dari korban perebutan supremasi antara agama Buddha dan Hindu sekitar tahun 400 Masehi. Dari sinilah kasta Dalit ini terus mengalami pengucilan secara turun-temurun hingga saat ini. Mereka ini dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat. Sehingga orang-orang Dalit ini terus mengalami diskriminasi. Wanita-wanita Dalit juga kerap mengalami pelecehan seksual. Mau lapor polisi dipastikan polisinya diam aja. Pokoknya tuh parah banget teman-teman. Coba deh kalau kalian liburan ke India, terus melihat banyak tenda-tenda tuh di pinggir jalan. Nah itu adalah rumahnya orang-orang kasta Dalit. Jadi orang-orang kasta Dalit itu miskinnya itu sangat-sangat miskin. Mereka juga sebagian besar bekerja di sektor informal. Kayak jadi tukang sapu jalan, bersihin got, ngangkut sampah, nimpal teletong sapi, dan lain sebagainya. Selain jenis pekerjaannya itu dibatasi, orang-orang Dalit ini juga mengalami pembatasan akses pendidikan. Jadi sangat kecil sekali peluang mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2019, jumlah penduduk kasta Dalit di India ini sekitar 200 juta orang. Wow, banyak banget kan teman-teman? Ini nih yang membuat negara India memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun PDB negara India terbesar kelima di dunia, namun PDB per kapitanya itu masih rendah teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahun di sebuah negara. Nah, negara India sendiri berada di peringkat 139 dunia dengan PDB per kapita 2.612 US dollar atau sekitar 40,5 juta rupiah. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 113 dunia dengan PDB per kapita 5.109 US dollar atau sekitar 79,2 juta rupiah. Kalau saja sistem kasta di India ini dihilangkan, dipastikan negara ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat maju. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!